Kini telah menjadi jelas bahwa pergerakan nasional di Indonesia bukanlah bikinan kaum intelektual atau komunis saja, tetapi merupakan reaksi umum yang wajar dari rakyat jajahan yang dalam batinnya telah merdeka. Revolusi Indonesia adalah revolusinya zaman sekarang, bagian besar rakyat dunia yang terbelakang dan diperbodoh. Suatu revolusi melemparkan hukum yang ada dan maju terus tanpa menghiraukan hukum itu. Jadi sukar untuk merencanakan suatu revolusi dengan ahli hukum. Kita memerlukan getaran perasaan kemanusiaan. Inilah yang akan saya kemukakan. Kepada saudara-saudara Malhain, People, berjumpa lagi dengan saya Kanti Aprilia dan saya Alicia Citra dalam podcast Indonesia Menggugat. By the way, Alicia, gimana nih kabarnya hari ini? Baik banget, alhamdulillah. Kalau Kanti sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, always happy, always fine gitu. Terus buat Smart People di rumah gimana nih kabarnya? Kami harap selalu sehat, selalu bahagia juga ya. Di dalam kondisi yang seperti ini ya. Bener pandemi. banget Alicia. Jangan lupa buat Smart People di rumah, tetap di rumah aja. Stay safe, stay healthy, And stay with Ayah. Oke, ngomongin tentang Indonesia Menggugat nih, aku punya sedikit cuplikan video yang bakalan kita tonton bersama-sama. Yuk kita tonton bersama-sama, Smart People. Dan pada akhir abad ke-20, para pejuang Indonesia mencoba membuat strategi baru dalam perlawanannya melawan penjajah, melawan kolonial untuk meraih kemerdekaan. Strategi yang dipakai pada zaman tersebut tidak memakai senjata dan berperang, tetapi dengan mendirikan organisasi-organisasi yang modern untuk perlawanan. Sehingga pada zaman tersebut dikenal dengan masa pergerakan nasional. Muncullah organisasi-organisasi yang bersifat modern, lebih terarah dan lebih terorganisir. Wah, video yang menarik sekali nih Alicia. Bener banget. Nah, dari video tadi nih, kesimpulan apa yang bisa kamu ambil? Nah, menurut aku nih Alicia, video tadi itu merupakan video yang berpengaruh, yang berhubungan gitu dengan tema kita kali ini, yaitu Indonesia Menggugat. Seperti yang kita ketahui nih, menurut pemahaman aku sendiri, Indonesia Menggugat itu adalah bentuk perlawanan Indonesia terhadap bangsa koloni Belanda gitu. Nah, video tadi itu adalah aksi nyata dari Indonesia Menggugat itu sendiri nih. Bener. Terus kalau menurut kamu Alicia? Kalau menurut aku sih, Indonesia Menggugat itu salah satu pidato yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno di persidangan Landat di Bandung pada tahun 1930. Bener kan? Betul sekali. Dan pidato ini juga sempat mengguncang dunia karena isinya berisi semangat terhadap rakyat Indonesia, memberikan semangat. Nah, betul banget nih Smart People. Nah, pada saat itu, pada zaman itu, Indonesia Menggugat ini merupakan pidato yang digujing-gujing, merupakan pidato yang mampu mengguncang dunia internasional loh Alicia. Nah, berarti ini merupakan pidato yang sangat menjadi sorotan banget dong pada saat itu. Nah, supaya informasi yang kita kasih ke Smart People di rumah lebih valid nih. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber spesial nih. Wah, siapa tuh? Langsung aja yuk kita panggil Ibu Devi Herdiawanti SPD. Beri tepuk tangannya dong. Selamat datang Ibu Devi. Halo Bu Devi, selamat datang. Gimana nih kabarnya Bu Devi? Alhamdulillah baik. Nah, Smart People, Bu Devi ini merupakan salah satu guru sejarah yang ada di SMA Negeri 1 Srono. Pasti kalangan kelas 11 nih nggak asing lagi dong. Nah benar, Bu Devi ini adalah guru yang cukup populer di SMA Negeri 1 Srono. Saya yakin Smart People di rumah udah kenal nih sama Bu Devi. Iya dong. Nah Bu, tadi kan saya sama Kanti sudah sempat bertukar pendapat mengenai apa itu Indonesia Menggugat. Sekarang saya ingin mendengar langsung dari yang sudah paham nih. Apa itu Indonesia Menggugat, Bu?
Indonesia menggugat itu sebetulnya suatu pidato yang dibuat oleh Bung Karno itu sendiri. Pada saat Bung Karno itu membuat pidato, beliau berada di jeruji besi. Benar. Tadi beliau berada di tahanan kolonial Belanda dan beliau membuat pidatonya itu sendiri tanpa bantuan dari rekan-rekannya. Namun pada saat pembacaan teks pidato Indonesia Menggugat itu sendiri, beliau dibantu oleh 3 rekannya yang mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan nama rekan-rekan Bung Karno tersebut. Jadi seperti itu. Iya. Nah, ngomongin tadi kan Bu Devi udah ngomong nih Smart People kalau pidato Indonesia Menggugat ini dibuat beliau di dalam jeruji besi atau di penjara. Nah, terus penyebab dari Bung Karno sendiri ada di penjara itu apa sih, Bu? Penyebabnya? Penyebab Bung Karno masuk di jeruji besi kolonial ini disebabkan oleh strategi yang dilakukan Bung Karno itu sendiri, yaitu untuk perancangan pidato Indonesia Menggugat itu sendiri. Itu salah satunya ya. Terus yang kedua di sini Bung Karno membuat strategi juga dengan membuat salah satu organisasi atau bergabung dengan salah satu organisasi yang mungkin sudah sangat populer di Indonesia, yaitu organisasi PNI. Iya. Dalam organisasi itu terdapat 4 anggota, salah satunya Bung Karno dan 3 rekannya yang ikut membacakan pidato Indonesia Menggugat itu sendiri. Nah, Belanda mengetahui strategi yang dilakukan Bung Karno itu tadi, sehingga membuat Belanda itu sangat terancam, sehingga Belanda marah terhadap Bung Karno. Kemudian terjadilah pengasingan, bahkan Bung Karno itu harus dimasukkan di jeruji besi milik kolonial Belanda. Wih, baik, terima kasih Bu Devi. Nah, tapi nih Bu, menurut dari sumber yang saya baca, pada saat itu Belanda memasukkan Insinyur Soekarno ke dalam penjara itu karena Belanda ini memberikan tuduhan kepada Belanda nih Bu. Pada saat itu Insinyur Soekarno dituduh ingin menggulingkan kekuasaan Belanda di atas Indonesia gitu. Gitu sih Bu. Tapi kayaknya alasan utama Belanda memasukkan Insinyur Soekarno ke dalam penjara ini karena merasa terancam gitu ya Bu. Kolonial Belanda itu merasa terancam akibat strategi yang dilakukan oleh Bung Karno. Nah, berarti gini Bu. Nah, menurut sumber yang saya baca juga nih, pidato Indonesia Menggugat nih Smart People, pidato yang sensasional pada saat itu adalah pidato yang disebut juga sebagai pidato pergerakan. Nah, menurut Bu Devi sendiri nih, pidato pergerakan itu apa sih Bu? Baik, kenapa kok pidato Indonesia Menggugat ini disebut atau digadang-gadang sebagai pidato pergerakan? Karena di dalam isi pidato Indonesia Menggugat ini terdapat banyak sekali motivasi, ajakan terhadap masyarakat Indonesia supaya mereka itu tersadar, tergugah dari tidur lamanya yang sekian lama mereka dalam belenggu Belanda. Dan yang diinginkan Bung Karno pada saat itu, masyarakat Indonesia itu terlepas dari belenggu yang diciptakan oleh kolonial itu sendiri. Belenggu seperti apa itu Bu? Banyak sekali contohnya ya yang dilakukan kolonial terhadap Indonesia. Kita bahas satu saja. Sudah sering mungkin kalian dengar di materi-materi yang sudah kita bahas di kelas, yaitu tentang perbudakan. Ya kan, Indonesia di sini sering sekali diperbudak oleh bangsa kolonial. Contohnya kerja paksa, tidak diberi makan, tidak diberi upah, tidak diberi waktu untuk istirahat. Ya, betul. Bahkan waktu proses pembangunan itu banyak sekali para pribumi yang mati sia-sia akibat kekejian kolonial Belanda. Berarti Indonesia ini emang benar-benar disiksa ya Bu pada saat itu. Iya, bisa juga dibilang sangat keji sekali. Iya. Seperti itu. Kira-kira nih Bu, latar belakang Insinyur Soekarno itu apa? Penulis Indonesia Menggugat ini entah atau mengeluarkan rakyat Indonesia dari belenggu Belanda tadi. Kira-kira latar belakangnya apa Bu? Latar belakang Indonesia Menggugat. Jadi ini latar belakang pidato ya? Iya, benar. Di sini Bung Karno latar belakangnya karena Bung Karno ingin membela mati-matian bangsa Indonesia supaya Indonesia yaitu tadi menuju ke perubahan yang lebih baik. Latar belakangnya seperti itu, supaya tidak lama terus-terusan tidur atau mimpi indah di bawah tekanan Belanda, tidak. Ayo bangkit, kita pasti bisa menuju ke pergerakan yang menuju ke perubahan yang lebih baik. Itu sebenarnya yang diinginkan Bung Karno.
Wah, bener banget nih Bu. Nah, Alicia, kamu ngerasa gak sih kalau Untak itu hebat banget mau mengangkat tema Indonesia Menggugat ini ya? Hebat banget dong. Dimana Indonesia Menggugat ini adalah sebuah tema yang cukup, bisa dibilang cukup menarik dan juga cukup kritis untuk dibahas gitu. Nah, Bu Devi, saya mau nanya nih, alasan Soekarno untuk menulis teks pidato itu apa sih Bu sebenarnya Bu? Alasan Soekarno untuk menulis teks Pidato Indonesia Menggugat ingin mengubah nasib rakyat Indonesia yang mungkin banyak sekali dari dulu dijajah oleh negara kolonial. Sudah saya sebutkan tadi, banyak sekali tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara Belanda terhadap Indonesia, sehingga Indonesia itu tidak bisa beraktivitas dengan nyaman, tentram, sentosa, tidak bisa. Mereka tuh bisa beraktivitas ya mungkin dalam ketakutan yang luar biasa. Nanti kalau maju sedikit aja, oh aku takut nanti kalau aku ditembak kolonial gimana? Padahal itu kan di wilayahnya sendiri. Tapi mereka tidak bisa melakukan aktivitas dengan nyaman, dengan enak, tidak bisa. Rasa ketakutan itu selalu menghantui bangsa Indonesia. Jadi alasan Bung Karno menulis teks Indonesia Menggugat itu supaya Indonesia tidak berlarut-larut terbelenggu di dalam penjajahan kolonial. Berarti supaya Soekarno ini ingin membebaskan bangsa Indonesia terhadap belenggu, seperti yang kita tahu nih Smart People, pada saat itu kondisi Indonesia ini sangat tidak kondusif sekali gitu kan. Bahkan dari sumber yang aku baca nih Alicia, pada saat itu Insinyur Soekarno menulis teks ini, teks pidato Indonesia Menggugat ini di dalam penjara dengan ukuran 1,5 kali 2,5. Betul begitu kan? Betul. Bu Devi, di atas kaleng pembuangan hajat yang sudah dibersihkan. Itu menunjukkan kalau pada saat itu kondisi Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Benar. Lalu terus Indonesia Menggugat ini kan disebut-sebut sebagai pidato yang cukup sensasional pada saat itu ya Bu ya. Fenomenal pada saat itu. Nah, dampak dari setelah dibacakannya pidato ini, dampak dari setelah Bapak Soekarno berpidato itu apa sih Bu sebenarnya Bu? Dari pihak rakyat Indonesia dulu. Dari pihak Indonesia dulu. Iya. Oke, dampak setelah dibacakan pidato Indonesia Menggugat ini oleh Bung Karno, terutama bagi rakyat Indonesia ya, dampaknya sangat kuat sekali, sangat berpengaruh sekali ketika Bung Karno sudah membacakan pidato ini terhadap masyarakat Indonesia. Karena apa yang sudah saya jelaskan tadi, dalam pidato Indonesia Menggugat kan terdapat motivasi, ajakan, ayo kita bangkit, kita bisa melawan penjajah ya kan. Jadi dampak bagi Indonesia itu sangat positif sekali. Karena pada saat itu banyak sekali rakyat Indonesia yang mulai tersadar dan terbangun dari mimpi indahnya, sehingga mereka terbangkit rasa nasionalismenya, ayo bersatu, kita lawan penjajah, kita merdeka, kita pasti bisa menuju ke perubahan yang lebih baik. Jadi dampaknya sangat-sangat positif sekali bagi Indonesia. Berarti berdampak positif ya Bu? Positif. Kalau misalkan dari pihak kolonial Belandanya setelah pidato Indonesia Menggugat ini diungkapkan oleh Soekarno, ini yang nggak enak bagi kolonial. Ya, ini dampaknya negatif, berarti negatif dampak bagi kolonial. Kenapa? Karena di sini kolonial itu merasa terancam. Ketika pidato Indonesia Menggugat ini dibacakan oleh Bung Karno, otomatis semua masyarakat Indonesia, nggak semua ya, mayoritas, hampir seluruh masyarakat Indonesia itu hatinya tergerak. Ayo kita bangkit, kita pasti bisa melawan bangsa kolonial Belanda. Otomatis kalau semua atau keseluruhan masyarakat Indonesia itu bersatu, negara kolonial merasa terancam. Iya. Sehingga negara kolonial itu merasa dia sangat marah pada saat itu saat mengetahui pidato yang dilakukan oleh Bung Karno, sehingga ya itu tadi negatif sekali. Berarti Belanda merasa terancam gitu. Banget. Nah, Bu Devi, muncul satu pertanyaan nih dari saya. Saya yakin pasti teman Smart People di rumah juga bertanya-tanya nih, kan kata Bu Devi setelah Insinyur Soekarno membacakan pidato tersebut banyak ke hati dari masyarakat Indonesia tergerak. Nah, pertanyaan saya nih, kenapa Insinyur Soekarno Bu? Ada apa dengan Insinyur Soekarno Bu? Gitu. Ada apa dengan Insinyur Soekarno? Iya, kenapa Insinyur Soekarno mampu mengubah mampu memotivasi gitu ya hati masyarakat pada saat itu? Oke.
Karena pada saat itu Bung Karno atau Insinyur Soekarno itu menjadi salah satu tokoh yang sangat berpengaruh, walaupun pada saat itu beliau belum menjadi presiden. Ya. Iya. Dia itu sering mengikuti organisasi-organisasi yang ternama di Indonesia, sehingga beliau itu gimana ya, punya nama di masyarakat Indonesia itu. Ketika beliau membacakan pidato, ketika beliau membacakan narasi, memberi motivasi, otomatis masyarakat Indonesia itu selalu, oh ini kayaknya saya bisa, kayaknya saya bisa, seperti itu. Famous gitu ya, famous pada masanya gitu. Nah, dari awal sampai akhir tadi Indonesia menggugat, Semarang People apa itu, terus pidato ini juga disebut pidato pergerakan, apa latar belakang, alasan Soekarno, dampaknya juga sudah diterangkan oleh Bu Devi. Nah, sekarang kesimpulannya nih Bu, dari awal sampai akhir mengenai Indonesia menggugat ini apa? Garis besarnya gitu. Garis besarnya ya, Indonesia menggugat. Jadi kesimpulan dari yang sudah kita diskusikan tadi, kita sharing sama-sama tadi, Indonesia menggugat adalah langkah atau strategi yang dilakukan oleh Bung Karno untuk menuju Indonesia itu ke perubahan yang lebih baik dalam bentuk pidato. Yang di dalam pidatonya itu terdapat motivasi-motivasi ajakan supaya masyarakat Indonesia itu tergugah rasa nasionalismenya, sehingga masyarakat Indonesia itu bersatu, berbondong-bondong melawan kolonial Belanda, tidak malah membantu kolonial ya. Iya. Seperti yang kita tahu, rasa nasionalisme itu rasa cinta tanah air gitu ya Bu Devi. Wah, nggak kerasa nih Alicia, udah beberapa waktu kita ngobrol-ngobrol nih tentang Indonesia menggugat. Iya bener, aku ngerasa nih ya, setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, aku tuh mikir, Semarang People, pasti Semarang People di rumah juga mikir kalau ternyata belajar sejarah itu asik ya Bu, ternyata belajar sejarah itu asik gitu. Jadi kita sebagai generasi muda nih Semarang People itu harus banget tahu tentang sejarah Indonesia nih Semarang People. Bener. Karena masa depan Indonesia itu ada pada tangan generasi muda sekarang gitu. Untuk Bu Devi, makasih ilmunya Bu Devi. Sama-sama. Terima kasih waktunya juga Bu. Untuk Semarang People di rumah juga makasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Bener banget nih. Baik, saya Kandi Aprilia pamit undur diri. Dan saya Alicia Citra. Devi. Terima kasih dan sampai jumpa.